Halo, saya Wasil Mawardi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas ketiga, yaitu melakukan praktikum transaksi pada basis data. Jadi langsung saja untuk bahan-bahannya yang harus disiapkan, yaitu kita install terlebih dahulu XAMPP. Kebetulan saya sudah install, lalu kita jalankan untuk server service-nya. Di sini untuk MySQL-nya telah running dan web servernya udah running juga. Jadi kalau kita jalankan di localhost phpMyAdmin, ini akan menampilkan database yang kita telah buat. Kebetulan saya sudah membuat rumah sakit. Jadi langsung saja pada praktikum kali ini saya akan membuat 4 transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan yang terakhir trigger. Langsung saja untuk pembuatan transaksi kita akan buat commit terlebih dahulu. Jadi pada menu rumah sakit di sini ada beberapa tabel, ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Lalu untuk membuat transaksi kita klik database-nya rumah sakit. Di sini ada menu routines. Kita buat routines-nya misalkan untuk namanya commit. Nah, untuk parameternya kita kosongkan. Untuk isinya kita akan membuat apa yang akan dijalankan dari transaksi tersebut. Jadi kan kita buat seperti ini, begin untuk memulai, lalu start transaction. Nah, setelah start transaction, lalu kita akan menjalankan apa untuk transaksi ini. Jadi saya akan coba insert dulu, insert into table pasien, di mana kita akan input kepada field misalkan nama pasien, lalu alamat pasien, dan misalkan alamat pasien, lalu misalkan jenis kelamin ya, jenis kelamin dengan isi value-nya misalkan namanya Hasan, alamatnya Ciamis, dengan jenis kelaminnya satu ya, karena ini saya buat insertnya tipe datanya integer, saya buat satu. Lalu kita coba tampilkan apa yang telah kita insert. Jadi kita akan cek pada tabel pasien tersebut. Jadi perintahnya select all from pasien, lalu kita coba enter seperti ini. Kita coba go, jalankan. Nah, ini commit telah berhasil dibuat. Nah, untuk menjalankan transaksi tersebut kita bisa melakukan dengan execute atau dengan query. Jadi kita coba dengan query dengan sintaksnya call commit, nama untuk ininya ya, untuk transaksinya kita jalankan. Nah, kita sebelumnya telah mempunyai beberapa data, lalu di bawah kita telah ada data namanya Hasan, alamatnya Ciamis. Nah, tapi ketika kita coba buka di tabel pasien, untuk yang Hasan tadi belum masuk. Kenapa demikian? Karena yang tadi kita query pada routines tersebut, kita tidak menambahkan sintaks commit, sehingga tidak ada data yang diinsertkan atau di-commit pada table tersebut. Oleh karena itu kita coba tambahkan commit seperti ini, lalu kita jalankan ulang untuk commitnya. Nah, ini untuk kita setelah dijalankan ulang Hasan masuk, kita cek langsung ke tabelnya, refresh. Nah, ini untuk Hasan masuk juga, berarti kita telah berhasil membuat commit ya. Lalu selanjutnya kita akan coba membuat rollback ya. Jadi kita akan tambahkan kembali namanya misalkan rollback, lalu parameternya kita drop terlebih dahulu. Untuk query-nya atau sintaksnya kita coba seperti ini, begin mengawali start transaction, di mana ini kita akan coba insert into, kita coba copy saja dari sini untuk insert intunya seperti ini. Kita coba copy semua, coba tambahkan lagi tadi rollback ya, rollback untuk
parameternya kita hapus, kita paste. Nah, yang menjadi perbedaan kita coba menambahkan rollback di sini. Rollback kita coba ubah namanya misalkan Handy Garut. Nah, lalu setelah rollback kita coba akan update pasien, yang mana kita akan coba update field nama pasien menjadi misalkan Ardia, where dimana yang kita akan update itu adalah siapa, misalkan contohnya di sini ada Lutfian, berarti ID pasiennya 17, kayak kan ambil where conditionnya ID pasien sama 17. Kenapa menggunakan ID pasien? Karena ini lebih spesifik, karena ID pasien yang saya buat ini merupakan primary key seperti itu. Lalu setelah di update, kita coba commit, lalu kita tampilkan apa yang ada pada table pasien. Jalankan. Ini ada error rollback, lupa titik koma, insert into, sebentar, begin update. Nah, itu jangan lupa titik koma. Nah, commit rollback telah berhasil dibuat. Untuk ngeceknya kita kembali ke query-nya, call rollback seperti ini, kita go. Nah, di sini untuk data Handy tadi kenapa tidak ada, tadi kita telah menambahkan insert into Handy. Nah, kenapa nggak ada, dan tapi kenapa hanya cuma update yang Ardia? Karena untuk yang Handy ini pada query tadi ini di bawahnya melakukan aksi rollback. Jadi ketika perintah rollback dilakukan, ini akan menghapus atau mengembalikan ulang semua sintaks yang ada pada di atas rollback. Jadi yang diupdate yang di bawah ini tidak terpengaruh karena rollbacknya ada di atas ya. Seperti itu. Jadi kita hanya update nama pasien Ardia saja seperti itu untuk transaksi rollback. Lalu selanjutnya kita akan coba transaksi checkpoint. Kita kasih nama terlebih dahulu untuk checkpoint. Nah, untuk tadi kita edit, kita copy agar mempercepat. Namanya misalkan checkpoint. Kita drop parameter, lalu kita coba dengan pertama insert into misalkan Judith, ini dari Cirebon. Lalu misalkan Sri, ini dari Bandung Kota, ini jenis kelaminnya misalkan 2. Lalu kita coba insert misalkan Irfan, ini dari Pasteur dengan kelamin laki-laki. Nah, pada bagian ini pada Judith kita akan kasih nama save point, namanya point 1. Lalu ketika pada insert Sri kita akan coba rollback. Nah, tapi setelah di rollback kita akan kembali ke save point yang ke 1, point 1 seperti ini. Untuk insert into yang Irfan kita biarkan, lalu commit dan seperti itu. Nah, maka yang akan terjadi kenapa seperti ini. Jadi pada bagian insert into ini coba insert, lalu insert ini akan dibuat save point menjadi point 1, lalu kedua insert into juga, tapi di sini ada rollback, maka otomatis akan mengembalikan semua query yang ada pada atas. Nah, setelah rollback ini ada syntax to save point 1. Nah, di sini ini akan mengembalikan semua, tapi untuk yang point 1 kita akan kembalikan kepada save point 1. Jadi untuk save point 1 ini akan dijalankan ulang setelah rollback seperti itu. Lalu setelah rollback diselesaikan dan save point, maka ini menjalankan Irfan seperti ini. Jadi ketika di save dan kita akan coba di query, maka call tadi checkpoint
maka di sini akan menginput Judit dan Irfan. Untuk Sri tadi, data Sri tadi tidak diinsert karena di rollback ya, tapi untuk yang Judit ini berhasil disimpan karena diinisiasikan sebagai poin 1 dan poin 1 tadi diinsert ketika rollback selesai. Seperti itu untuk transaksi checkpoint. Lalu selanjutnya kita akan membuat trigger ya, poin trigger. Nah, sebelum ke situ kita akan menyiapkan terlebih dahulu tabel yang akan dibuat untuk transaksi ya. Jadi pertama kita akan membuat beberapa tabel. Ini kita akan buat masuk saja. Create table new, misalkan namanya obat. Namanya 4 terlebih dahulu. Nah, untuk pertama ada ID obat, misalkan ini integer 3 juga. Maaf, ini otomatis. Misalkan kita ulang lagi, namanya misalkan obat, create ulang. Ini ada ID obat, lalu lengthnya 3, lalu indeksnya primary key. Seperti ini kita buat primary key, terus auto increment, terus ada kode obat. Kode obat kita buat varchar kan jadi 5 10 misalnya. Lalu nama obat kita buat varchar juga, misalkan 20. Lalu ada stok, misalkan stoknya misalkan 10. Seperti ini, kita coba save. Nah, ini obat berhasil dibuat. Kita coba tabel baru lagi, kita buat tabel transaksi. Jadi nyobanya transaksi obat. Kita pertama ada ID transaksi seperti ini, ada dari transaksi integer 3, kode obatnya 10, 20 dan seperti itu. Kita save. Nah, ini untuk auto increment, lalu primary key juga kita akan simpan. Nah, untuk transaksi obat dan obat telah berhasil dibuat. Lalu kita coba relasikan di designer. Kita new page, kita di obat dan transaksi obat kita relasikan. Kita buat relasi ID obat ke transaksi obat, ada ID. Oh iya, untuk ID obat kita belum inisiasi. Kita coba buat ulang. Obat ini salah ya. Untuk transaksi obat kita ubah ID transaksi, kode obat, nama obat. Nah, ini kita coba hapus saja lah untuk mempercepat. Kita buat ulang, drop. Nah, kita buat ulang tabel, misalkan transaksi obat isinya 5. Misalkan pertama ini ada ID obat integer 3, ya kan. Untuk ininya kita primary key, auto increment, lalu ada ID pasien, misalkan ini ada di transaksi ya, ID transaksi, lalu ini ada ID pasien 3, ID obat misalnya 3 juga, lalu ada jumlah misalnya 10. Seperti ini, kita save. Setelah seperti itu kita buat unique pada bagian ID pasien dan ID obat. Lalu kita relasikan pada designer di sini. Kita new page. Nah, untuk obat dan transaksi obat kita relasikan. Coba untuk pertama ID obat, referensi ke ID obat. Ada ID obat seperti ini, berhasil direlasikan. Lalu kita coba relasikan dengan pasien, ID pasien dengan ID pasien. Oke, seperti ini. Ini berhasil direlasikan. Setelah itu kita coba membuat trigger ya. Untuk trigger ini fungsinya untuk menjalankan suatu aksi atau suatu kondisi ketika suatu data diinsert. Jadi kita akan coba membuat aksi pada transaksi obat, di mana ketika transaksi obat ini selesai menginsert,
maka kita akan mencoba untuk mengupdate suatu data. Jadi karena tadi kita membuat dua tabel baru, yaitu transaksi obat dan obat, jadi ketika transaksi dimasukkan, kita akan coba update stok yang ada pada obat ya. Update obat set stok, di mana stok ini adalah stok dari obatnya dikurangi new jumlah. Nah, jumlahnya ini dari field dari tabel transaksi obat, di mana yang kita akan update itu adalah ID obat yang berelasi dengan new ID obat. Ini. Oh ya, untuk namanya kita misalkan TG jual ya. Jual. Seperti ini, kita klik go. Ini berhasil dibuat. Jadi ketika kita coba insert di transaksi, kita coba insert ID pasiennya misalkan Jamil, ID obatnya misalkan kita coba lihat di obat. Oh ya, untuk obatnya kita coba insert terlebih dahulu. Pertama AM1 misalkan amoxicillin, harga stoknya 20, lalu kita coba insert lagi. Yang kedua ibuprofen, misalkan stoknya 15, kita go lagi. Nah, obat, ketika data obat telah dimasukkan, kita coba insert ke transaksinya. Coba close dulu. Ya, coba masuk ke transaksi. Kita coba insert kembali untuk misalkan yang tadi yang Jamil atau yang Irfan misalkan. Mana orang Irfan ini akan ngambil obat ibuprofen dengan stoknya 10. Nah, jadi yang awalnya tadi ibuprofen 15, ketika Irfan mengambil obat 10, otomatis ketika kita refresh, ini tinggal sisa 5. Seperti itu untuk aksi dari trigger. Jadi, trigger ini bisa mengupdate atau menambahkan suatu aksi data ketika suatu aksi juga dijalankan. Seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Saya Wasil Mawardi, pamit undur diri.